tokoh-tokoh agama, baik itu pondok pesantren maupun dari ormas keagamaan, dapat terus terjalin dan terus ditingkatkan. Saya mungkin pesantren sudah tidak diragukan bagaimana peran ajaran-ajaran Islam itu melalui metode-metode pondok pesantren itu. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Bengkak. Di aula ini akan diadakan halakoh yang diselenggarakan oleh Pakes Panpol Banyuwangi dengan mengundang pimpinan Pondok Pesantren se-Banyuwangi, yaitu dengan tema pesantren dan pembangunan masyarakat. Seperti apa? Kita ikuti ya. Harus bisa bersatu untuk membangun negara ini bersama-sama. Mungkin dalam halakoh ini lebih kepada menitik beratkan peran pesantren. Kalau menurut saya mungkin pesantren sudah tidak diragukan bagaimana perannya dalam mulai memperjuangkan kemerdekaan, terus mengisi kemerdekaan dan membangun negara ini, baik dalam bidang rohani dan jasmani ya, atau seperti kita lakukan tadi membangun jiwa dan raga ya. Maka pesantren ini tentu sangat besar perannya bagi bangsa dan negara ini. Berkumpul, kami mengadakan festival kebangsaan di event yang itu ada kumpul, ada festival kebangsaan, kemudian menampilkan tari-tarian adat-adat di mana yang ada kemarin di Madura dengan tari ada Bugis, Mandar, yang Madura kemarin juga topeng Madura itu bawa anaknya juga banyak teman-teman yang Bugis, kemudian yang Arabian ini juga ada Arabian food, ini masih harus ada lagi nih tetap harus kegiatan-kegiatan yang intinya tadi fokusnya ke atas adalah bagaimana menciptakan kerukunan, karena dengan rukun itu nanti kondusivitas wilayah terjaga. Kalau sudah kondusivitas wilayah, maka pembangunan apapun yang akan kita laksanakan dapat terlaksana dengan terus. Kan gitu Pak, kondusif itu harus. Kalau kita tidak kondusif, mohon maaf, misalnya ada banyak unjuk rasa penolakan adanya investasi di Kabupaten Banyuwangi, investasi ini ada investasi, jadi banyak yang tahun saya Subakir, sampai saya Subakir itu ada perjanjian dengan namanya perjanjian dengan Ki Semar Bodronoyo itu untuk bisa mengembangkan Islam di bumi Jawa. Terkenal dengan perjanjian Tampak Bayan itu. Di ayat wahadal baladil amin itu saya tertariknya watini wa zaitun itu bukan pada sisi masa, tapi saya tertarik menganalisa Quran ini. Watini wa zaitun itu adalah buah-buahan. Buah-buahan itu berarti menyangkut lingkungan. Lingkungan itu berarti menyangkut lingkungan hidup. Dan saya yakin dari pihak bupati ataupun bapak-bapak di Pemda sudah tahulah negara mana yang sudah sukses mengelola sampah. Selama ini yang kita dengar kan cuma misalnya ada kunjungan kerja, tapi hasilnya seperti tadi, kok Ahilman sih niru atau mempelajari di sana tuh ditiru, dieksekusi. Itu kan sebetulnya tidak sulit ya, nggak cuma kunjungan kerja saja, tapi ada hasil gitu Pak. Jadi terkait dengan masalah sampah, saya berharap sekali karena ini dampaknya akan sangat luas Pak Ilham. Contohnya kalau sudah terkelola dengan baik, maka mungkin berdampak luas ke pariwisata. Kita mungkin sedih ya, Banyuwangi pariwisatanya bagus, tapi ketika ke pantai itu banyak sekali sampah-sampah berserakan. Begitu Pak ya. Jadi terkait sampah, usulan saya pribadi ini karena tidak rundingan dulu sama ibu-ibu gitu ya. Saya berpikir kok itu bagus kalau menjadi BUMD. Yang diharapkan dari pertemuan ini, harapannya sinergi, kemudian
dukungan terkait program-program pemerintah, program pembangunan pemerintah oleh dari tokoh-tokoh agama, baik itu pondok pesantren maupun dari ormas keagamaan, dapat terus terjalin dan terus ditingkatkan. Demikian tadi kegiatan halakoh yang diselenggarakan oleh Bakes Pangpol Banyuwangi telah selesai. Terus pantau informasi terkini hanya di channel HP aja. Saya Fenasadi, sampai jumpa.